Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karenanya, mari kita siapkan hati dan diri kita satu dalam doa, menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah Tuhan, agar apa yang akan kami baca, firman-Mu Tuhan, kami dapat mengerti dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga Bapa, berkatilah hamba agar dapat menguraikan firman-Mu dengan benar dan kuasa Tuhan saja menyertai diri hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dan mari kita menyiapkan dulu Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita bersama akan mendengar. Saya akan bacakan buat ibu bapak saudara. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Persilahkan duduk kembali. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak suka dipuji? Mungkin kalau dipuji terlalu berlebih. Dihargai atas pekerjaan atau usaha kita. Saya rasa semua kita pasti mau dihargai pekerjaan kita. Ya kalau boleh dipuji ya dipujilah. Tetapi intinya adalah apa yang kita hasilkan, apa yang kita buat, orang lain patut memberikan apresiasi lah atas semua yang kita kerjakan. Nah, ibu bapak, kalau umpamanya apa yang kita buat tidak mendapat apresiasi atau bahkan celaan, tentunya kita sedih. Tentunya kita juga merasa kecewa. Dan ya seperti itulah akan muncul perasaan hati kita. Nah, kembali kepada tadi.
Kalau kita diapresiasi di dalam usaha atau pekerjaan atau apapun yang kita buat, bagaimana caranya supaya kita tidak jadi besar kepala, tidak jadi sombong, bahkan nanti orang yang memberikan apresiasi kepada kita juga merasa kecewa karena apresiasi yang mereka berikan kepada kita malah membuat kita tidak menjadi sosok yang lebih low profile, begitu ya, rendah hati dan sebagainya. Oh, dipuji malah jadi sombong, malah merasa lebih hebat dari yang lain. Jangan sampai muncul kata-kata itu. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya sikap yang baik sehingga apresiasi yang diberikan orang kepada kita menjadi sesuatu yang positif buat kita. Kita belajar Ibu Bapak dari apa yang dialami oleh Paulus di dalam seluruh kehidupan pelayanannya. Paulus juga mau menegaskan tentang kerinduannya untuk dihargai atas pelayanan yang dia berikan, atas apa yang sudah dia lakukan dalam pelayanan. Dia juga rindu untuk dihargai oleh orang-orang banyak untuk semua yang ia lakukan. Nah, tapi dia tahu dan dia ingin mengajarkan juga kepada jemaat bagaimana sikap atau diri kita, bukan orang lain, diri kita menyikapi kalau kita mendapatkan penghargaan atau pujian, apresiasi dari orang lain, supaya itu menjadi sesuatu yang positif buat kita. Paulus mau katakan dalam pelayanannya, ya, dalam pelayanannya Paulus boleh berhasil karena ada Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Karena ada Tuhan yang membuat dirinya bisa melakukan yang terbaik dalam pelayanan yang ada. Ayat 11 dikatakan begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Allah itu tahu siapa saya, gitu kata Paulus. Allah itu tahu yang terdalam di dalam diri saya. Kenapa? Karena Dia menciptakan saya. Saya ada di dalam kehidupan ini karena memang Ia menciptakan saya untuk ada di dalam dunia ini. Itu yang mau dikatakan Paulus kepada kamu, pada orang-orang, pada jemaat. Jadi saya ada ini karena Tuhan. Saya bisa berbuat, saya bisa melakukan banyak hal, itu karena Tuhan tahu siapa saya, potensi saya, diri saya. Sekali lagi karena Dia yang menciptakan saya. Dan Dia yang memakai saya. Dan itulah Tuhan. Jadi Paulus mau katakan yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah kesadaran bahwa saya ada karena Tuhan. Dan saya bisa berhasil atau melakukan banyak perkara dalam kehidupan saya, melakukan banyak hal dalam hidup saya karena Tuhan. Bukan karena saya. Bukan karena manusiawi saya. Dan orang-orang Ia minta untuk menyadari itu. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menyadari Dia ini hanya alat. Jadi kalaupun ada suatu perkara, suatu hal yang Dia kerjakan berhasil, atau apa yang Dia kerjakan itu menjadi satu berkat, menyenangkan hati orang lain, sekali lagi bukan karena Dia, karena Tuhan yang bekerja di dalam diri Paulus. Tuhan yang tahu potensi Paulus, dan Tuhan yang akan pakai Paulus untuk menjadi alat karyanya yang besar. Itulah Allah. Nah, ini yang pertama yang kita belajar Ibu Bapak. Kita belajar untuk melihat bahwa keberhasilan itu ada karena Tuhan. Tuhanlah yang memakai kita untuk menyatakan kuasanya. Lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat karya yang kita buat dalam kehidupan kita. Sehingga hanya Tuhan
yang berkarya lewat diri saya. Oleh karena itu yang kedua kita pelajari. Ayatnya yang ke-13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Jika kami tidak menguasai diri, artinya jika kami memang nggak bisa bikin apa-apa, artinya sekali lagi, dengan kata lain, Paulus mau katakan, kami ini berserah diri pada Allah. Karena itulah pelayanan yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Maka semua itu bisa berhasil. Dan ayatnya yang kalimat selanjutnya, dan jika kami menguasai diri, hal itulah untuk kepentingan kamu. Dan ketika kami tidak menyombongkan apa yang telah berhasil dalam tugas pelayanan, artinya itulah menguasai diri, tidak merasa diri hebat, gitu kan? Kenal diri. Oh, saya ini kelebihannya, ini kekurangannya, ini. Jadi nggak perlu bersombong hati. Itu supaya kamu juga belajar memuliakan Tuhan, menyerahkan Tuhan dalam hidup. Nah, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, karena Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Maka yang kedua, berserah diri pada Tuhan. Apa yang saya bisa buat, ini karena Tuhan. Sehingga tidak ada tempat untuk merasa hebat, lebih unggul, lebih tahu daripada yang lain. Tidak ada. Tetapi sebaliknya, menempatkan diri bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena saya. Sehingga tidak ada kesombongan, keangkuhan, merasa diri lebih hebat, lebih mampu, lebih tahu, lebih segala. Tidak ada. Karena semua itu ada karena Tuhan. Kita tahu diri kita dengan kelebihan dan kekurangan kita. Tetapi Tuhan lebih tahu apa yang potensi yang bisa Ia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi, yang kedua kita belajar berserah diri. Agar Tuhan pakai kita menjadi alatnya yang penuh ajaib. Dan yang ketiga, kita belajar di ayatnya yang ke-14 dan 15. Saya akan bacakan ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa sih yang maksudnya? Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Pada puncaknya nanti penyaliban, di mana Ia akan menderita, mati di sana. Tetapi kematiannya bukanlah kematian selama-lamanya. Karena setelah Ia mati, pada hari yang ketiga Ia bangkit. Dan itulah kemenangan kita manusia lewat kuasa Allah atas kuasa dosa. Kita lepas dari kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu, dari gambaran ini, yang ketiga ini Paulus mau katakan, Allah lakukan itu bukan karena Ia butuh kita manusia. Allah itu maha kuasa, Dia bisa pakai apa saja. Ia bisa lakukan apa saja untuk kemuliaannya. Tetapi di sini yang menarik, Allah melakukan semua itu karena satu hal. Ia mengasihi kita. Ia mau mati untuk dosa-dosa kita. Hanya Ia mati. Sehingga dengan demikian dosa-dosa kita terhapuskan. Sehingga kita tidak mati selamanya. Kita akan mati tapi tidak akan mati selama-lamanya. Karena setelah penghakiman kita akan hidup lagi. Sebagaimana Kristus sudah bangkit, kita akan bangkit dan tinggal di kerajaan sorga. Dan Allah sekali lagi lakukan semua itu dalam kasih-Nya kepada kita. Nah, yang ketiga, setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan
dasarilah dengan kasih yang tulus. Jangan kasih yang ada maunya, ada udang di balik batu. Kita berbuat yang terbaik ya supaya dihormati orang, supaya dapat jasa supaya dapat imbalan, supaya dapat ini dan itu. Tidak. Allah menyelamatkan kita. Allah hadir untuk menyelamatkan kita hanya karena Dia mengasihi kita. Tidak ada motivasi lain. Karena Dia mengasihi kita, Dia mau kita menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Itu Allah. Nah, oleh karena itu kita juga belajar untuk bersikap demikian. Apapun yang kita lakukan, lakukan dalam cinta kasih yang tulus. Berbuat yang terbaik karena kita mengasihi sesama kita. Tentu saja yang utama mengasihi Allah yang kita wujudkan kepada sesama kita. Maka itu akan menjadi satu hal yang indah. Mari kita lihat itu dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Yang apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat. Ini menjadi pelajaran hidup buat kita. Jadilah seorang suami yang menjadi seorang laki-laki yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Berbuat yang terbaik bagi keluarga. Berbuat yang terbaik bagi keluarga. Kenapa? Karena itulah Allah telah berikan buat kita. Allah telah mempertemukan kita dengan istri kita. Dan Tuhan mau supaya kita mengasihi istri dan anak-anak kita dengan penuh cinta kasih. Kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi istri dan anak-anak kita. Lakukan itu dalam keberserahan kepada Tuhan. Dalam cinta kasih yang tulus. Maka tidak akan ada satu perasaan bahwa saya sudah jadi suami yang paling baik, paling bertanggung jawab. Lalu kalau sudah berpikir seperti itu, biasanya yang ada adalah saya yang harus dilayani, saya yang harus dihormati. Nah, jangan seperti itu. Saya lakukan itu karena saya percaya Tuhan yang memampukan saya. Saya berserah pada Tuhan. Dan saya lakukan itu dalam cinta kasih yang tulus kepada Allah yang saya wujudkan kepada istri, anak-anak saya. Demikian juga istri, demikian juga anak-anak. Dalam kerja, di kantor, di tempat usaha kita, lakukan juga hal-hal seperti itu. Kita bekerja dengan tanggung jawab. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang tempatkan kita di tempat kita berkarya. Kalau Tuhan yang tempatkan kita di tempat kita bekerja, berkarya, berusaha, wira swasta dan sebagainya, kita percaya itu berkat Tuhan. Dan kalau itu berkat Tuhan, maka biarlah saya menjadi alat kebenaran Tuhan. Sehingga tidak mau main-main di kantor. Tidak menyelewengkan tanggung jawab di kantor. Atau di tempat kita berkarya, bekerja, berusaha, dan sebagainya. Tetapi saya lakukan dalam cinta kasih yang tulus kepada Allah. Karena saya percaya berkatnya tetap ada bagi kehidupan saya, keluarga, dan semuanya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama belajar bersikap, bertingkah laku demikian. Memang kita mau dihargai apa yang kita lakukan, manusiawi sekali. Tetapi perasaan itu harus dilandasi karena kita bekerja dengan tulus dan percaya keberhasilan kita hanya karena Tuhan yang ada dalam diri saya. Sehingga ketika saya menginginkan dihargai pekerjaan saya harus sadar, yang dihargai itu bukan saya, tetapi Tuhan. Orang memuji dan memuliakan Tuhan lewat diri saya, lewat apa yang saya kerjakan. Suami bisa dicintai oleh istri dan anak-anak karena mereka melihat karya Tuhan yang indah lewat suami, lewat bapaknya. Demikian juga di tempat kerja, di lingkungan sosial kita. Sekali lagi, ingat, sadarlah. Semua yang kita lakukan, itu kita dasarkan kepada keberserahan kita pada Tuhan. Dan cinta kasih yang tulus dalam kehidupan sehari-hari. Cinta kasih kepada Allah yang kita wujudkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.